Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ambo, apa kabar hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arman. Alhamdulillah, kabar baik, Pak, sehat. Pak Arman sendiri bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Ambo. Baik, saya dengar-dengar Pak Ambo akan melakukan kegiatan coachingnya dengan Pak Asmadi. Ya, betul, Pak. Oh ya, baik. Sebelum Bapak melakukan coaching di sini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah observer nanti, Pak. Nah, di sini sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaiannya, Pak. Nah, di sini saya akan mengamati Pak Ambo dan menilai saat Pak Ambo melakukan coaching. Nah, apakah nanti proses coaching ini sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Pak Ambo juga menyampaikan pertanyaan berbobot, sesuaikah dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan bagaimana nanti coachingnya itu bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ambo. Jangan lupa juga ya Pak Ambo, saat proses pelaksanaan coaching nanti ini, Pak Ambo bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching, bisa memperhatikan kemitraannya, kemudian proses kreatifnya, dan bagaimana Pak Ambo bisa memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan, Pak. Bisa, Pak? Ya, Pak, bisa. Baik, dalam proses coaching ini, Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Ambo kembangkan? Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, Pak, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Baik, jadi Pak Ambo ini ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini Pak Ambo, kira-kira kompetensi mana yang Pak Ambo ingin kembangkan secara spesifik, Pak? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif, Pak. Karena dengan mendengarkan aktif, saya lebih fokus, dan dengan mendengar aktif juga, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, Pak. Baik, jadi di antara ketiga kompetensi itu, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu adalah mendengarkan aktif, seperti itu ya Pak Ambo. Kemudian Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ambo dalam proses coaching ini, Pak? Indikator yang ketercapaian yang saya akan lihat, apakah coachee sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, Pak, dan juga coachee memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan dilakukan, Pak. Baik, jadi nanti dari kegiatan coaching ini, indikator ketercapaiannya itu bagaimana nantinya coachee itu bisa menemukan solusinya sendiri dalam atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, selanjutnya Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Semoga nanti Pak Ambo melaksanakan coachingnya itu selalu mengingat dan mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik, saya cukupkan untuk bincang-bincang di pra-observasi ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asmadi, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ambo. Alhamdulillah, kabar sehat-sehat ini, Pak. Kalau Pak Ambo sendiri bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Dengar-dengar kemarin sempat saya dengar Pak Asmadi akan melakukan diskusi dengan saya, Pak. Kita berbincang-bincang lepas saja. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Asmadi? Iya Pak, ada yang mau saya ceritakan sama Pak Ambo ini nih. Jadi begini Pak, saya bingung dengan beberapa murid saya karena
masih ada yang belum tahu membaca Al-Quran, Pak. Baik Pak, jadi berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita kali ini Pak? Saya berharap dan menginginkan agar setelah ini murid-murid saya sudah dapat membaca Al-Quran. Paling tidak nanti ketika kelas 9 sudah mampu semua membaca ayat suci Al-Quran, begitu Pak. Baik Pak, jadi sekarang bisa Bapak ceritakan apakah yang Bapak alami saat ini Pak? Jadi begini Pak ya, saya mengalami atau memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya, di mana saat saya mengajar di kelas, saya kan terkadang mengawali pembelajaran ini dengan membaca ayat suci Al-Quran, dan pada saat itu saya menemukan ada beberapa murid yang sama sekali belum mampu membaca ayat suci Al-Quran. Baru sebatas mampu menandai huruf hijaiyah, belum mampu untuk menyambungkannya dan membacanya secara pasti, begitu Pak. Jadi di sini saya bisa menangkap permasalahan yang Pak Asmadi hadapi, yaitu adanya beberapa murid ya Pak yang belum mampu membaca Al-Quran, dan bahkan masih ada yang hanya mampu menandai huruf hijaiyah saja. Ya Pak, padahal membaca Al-Quran ini sangat penting untuk pembelajaran selanjutnya. Baik Pak, jadi misalnya kondisi idealnya itu semua peserta didik mampu membaca ayat suci Al-Quran, berarti itu sudah berada di level 10. Nah, dari level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi Pak Asmadi yang dialami sekarang kira-kira berada di level berapa Pak? Jadi kalau kita mau memberikan penilaian atau level, kira-kira siswa saya ini masih berada di level 5 Pak, karena di sekolah saya juga banyak siswa yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Baik, jadi masih berada di level 5 ya Pak. Nah, untuk saat ini kira-kira Pak Asmadi menginginkan adanya perubahan ke level berapa Pak? Kalau keinginan saya Pak, saya ingin sekali itu meningkatkan, khususnya di kelas 7 ini berada di level 7. Itu sudah cukup baik, mengingat masih ada beberapa jenjang yang akan dilalui, yaitu di kelas 8 dan 9, yang pada intinya saya berharap sekali itu siswa semua sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar pas mereka sudah tamat dari SMP, begitu Pak. Baik, jadi untuk mencapai level 7, kira-kira rencana apa yang Pak Asmadi akan tempuh untuk mencapai level 7 itu Pak? Jadi dalam proses pembelajaran untuk mencapai level yang saya inginkan yang tadi, saya akan coba memberikan bimbingan kepada murid-murid atau siswa yang bersangkutan yang belum tahu membaca Al-Quran, begitu Pak. Baik, jadi Pak Asmadi di sini akan melakukan pendampingan terhadap murid tersebut. Mungkin masih ada lagi Pak ide atau trik-trik yang akan Pak Asmadi lakukan? Ya, selain dari pendampingan itu Pak, saya juga akan membentuk kelompok belajar di rumah. Jadi selain bimbingan di sekolah, anak-anak juga dapat saya bimbing di rumah agar lebih cepat mampu membaca Al-Quran, begitu Pak. Baik, jadi Pak Asmadi di sini selain melakukan bimbingan di sekolah, Pak Asmadi juga akan membentuk kelompok belajar di rumah. Nah, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Bapak dalam melakukan kegiatan ini, atau
dengan istilah lain yang bisa diajak berkolaborasi, gitu Pak. Kalau untuk membantu saya untuk melakukan pembimbingan itu di sekolah ataupun di rumah, saya akan coba diskusikan dengan Pak Hamid, di mana Pak Hamid ini juga salah satu guru agama, dan kemarin Pak Hamid juga sempat mengeluh dengan kondisi murid-murid tersebut. Saya akan coba mengajak Pak Hamid berkolaborasi Pak. Selain itu saya mungkin akan bekerja sama juga dengan orang tua siswa tersebut Pak, begitu. Baik Pak, jadi dari ide-ide atau langkah-langkah yang Bapak Pak Asmadi akan rencanakan, kira-kira kapan Pak Asmadi akan mulai melakukan rencana itu Pak? Rencana saya Pak, ini di hari Kamis. Kebetulan ada pelajaran PAI. Jadi setelah ini saya akan segera menghubungi Pak Hamid dan berkunjung ke rumah orang tua siswa. Jadi kalau untuk pendampingan itu yang individu, saya akan lakukan di setiap jam pelajaran PAI, begitu Pak. Baik, jadi kalau yang mengenai kelompok belajarnya Pak, kira-kira kapan bisa dilaksanakan Pak? Untuk kelompok belajarnya ini, insya Allah saya akan usahakan minggu depan Pak, begitu. Baik, insya Allah mudah-mudahan minggu depan ada progres dari apa yang Pak Asmadi akan lakukan ya Pak. Iya Pak, jadi insya Allah kita janjian lagi ya Pak minggu depan, biar nanti saya ceritakan hasilnya seperti apa dari hasil pendampingan individu ataupun kegiatan kelompok itu. Iya Pak, jadi saya tidak sabar lagi Pak menunggu hasil dari apa yang Pak Asmadi lakukan terhadap peserta didik. Semoga langkah-langkah atau ide-ide Pak Asmadi lakukan dapat berhasil ya, dan siswa Pak Asmadi bisa membaca ayat suci Al-Quran paling tidak setelah tamat atau selesai di kelas 9 ya Pak. Ya Pak, makasih Pak atas kesempatannya. Mudah-mudahan juga kita sehat untuk melaksanakan Amin, semua amin. itu Pak. Terima kasih kembali Pak. Jadi Ya, Pak. kita akhiri bincang-bincang kali ini ya Pak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada garis dan bayang, ada batik dan tarian. Baik, alhamdulillah ya Pak Ambo sudah selesai kegiatan coachingnya. Nah, lancar ya Pak tadi? Ya, alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah ya Pak. Tadi juga saya melihat coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak. Iya. Dari indikator ketercapaian tersebut yang diinginkan oleh Pak Ambo ini, sebelum melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah dilakukan Pak Ambo terkait indikator tersebut? Baik Pak Arman. Jadi alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait tentang permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Kemudian saya juga minta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, Pak. Baik, ya benar sekali Pak Ambo. Menurut pengamatan saya tadi saya juga melihat bahwa Pak Ambo sudah melakukan coachingnya bagus sekali. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Ambo ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, selain itu juga pada coaching ini saya melihat Pak Ambo sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Ambo, luar biasa sekali tadi. Ya, makasih banyak Pak Arman. Baik Pak Ambo, sebelum kita akhiri,
bincang-bincang kita kali ini, saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi ya Pak, bisa? Ya, bisa Pak, bisa. Oke, dari yang Pak Ambo lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang mungkin Pak Ambo ingin kembangkan selain kompetensi yang telah dilakukan tadi? Baik Pak Arman, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, saya juga dapat menggali informasi-informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Wah, luar biasa sekali nih Pak Ambo. Padahal yang saya lihat tadi Pak itu dengan menerapkan Tirta itu sudah cukup luar biasa sekali Pak. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Ambo sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian semoga kedepannya Pak Ambo lebih baik lagi ya. Semoga Amin. semoga kita bisa bertemu di lain kesempatannya Pak Ambo. Ya Pak, baik. Baik. Insya Allah. Saya cukupkan bincang-bincang kita kali ini Pak Ambo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman atas kesempatan bisa berbagi dengan Pak Arman. Baik, sama-sama Pak Ambo.